Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman sekalian berada dalam keadaan sehat walafiat. Jadi dalam kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi yang bertema tentang keteladanan dan habituasi masyarakat dalam menanamkan karakter pada generasi muda maupun anak-anak pada era revolusi 4.0 atau 4.0. Nah, Bentar. Yunita di mute dulu. Yun, di mute dulu. Tekan. Nah, kami anggota kelompok 1 beranggotakan ada Lina Lestari, ada saya sendiri Siti Mariani, ada Muhammad Randi, dan terakhir Muhammad Khairani. Next. Adapun tujuan materi yang ingin kami sampaikan, yang pertama dapat menjelaskan definisi tentang keteladanan dan habituasi, yang kedua mendapat menjelaskan definisi tentang karakter dan masyarakat, yang terakhir yang ketiga dapat menguraikan keteladanan masyarakat dalam menanamkan karakter pada generasi muda dan anak-anak di era revolusi industri 4.0 melalui pendidikan karakter. Kita memasuki untuk mengerjakan pretest. Silakan kepada operator untuk men-share pretestnya di kolom chat. Ini udah. Link pretestnya silakan di-share. Oke, untuk teman-teman selamat mengerjakan. Waktu kami beri 10 menit mengerjakan.
Sudah selesaian kah? Sudah. Pak operator, berapa orang sudah yang mau ngumpul? Cek dulu lah. Baru 11 orang yang ngumpul. Berarti tinggal 6 orang yang belum mengumpul. 13 kan tadi sudah. 13 ya udah. 13 orangnya 21. Empat lagi yang belum ngumpul. Lanjut aja kan yuk, sambil nunggu bahannya aja. Sebelah jalan tanda maksudnya. Sudah 16 juga Bang nama ngumpul. Nah, 4 orang Sudah. tuh lagi. 4 orang itu materi lah. Apa? Ih, pemateri itu yang ke depan tuh, aduh. Pemateri berarti. Udah tadi udah dihitung kawan pemateri. Pak, berapa Pak sudah? Pak sudah. Sudah pas orangnya tuh 16 sudah yang ngumpul. 16. Ya. Lanjut. Terus selanjutnya kita memasuki materi bahasan. Nah, kepada pemateri pertama dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Silakan kepada Lina Lestari. Ya, terima kasih moderator. Sebelum kita mengikuti penjelasannya, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu pengertian dari apa yang saya jelaskan. Yang pertama itu adalah keteladanan. Keteladanan ini adalah penanaman akhlak, adab, dan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang seharusnya diajarkan dan dibiasakan dengan memberikan contoh. Dengan kata lain, keteladanan ini adalah sebuah
perilaku, adat, akhlak yang baik yang bisa ditiru oleh orang lain. Kemudian habitulasi. Nah, habitulasi ini adalah pembiasaan atau penyesuaian pada suatu hal. Dengan kata lain, habitulasi ini adalah sebuah perilaku yang selalu dilakukan sehingga menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian karakter. Nah, karakter adalah sifat yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Dengan kata lain, karakter ini adalah sebuah perilaku yang dimiliki oleh manusia. Kemudian masyarakat. Nah, masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi, dan hukum tertentu yang sama. Lain adalah sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah. Baiklah, selanjutnya dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Sudah, pemateri selanjutnya. Ya, silakan pemateri selanjutnya Muhammad Khairani, dipersilahkan. Slide-nya pindah, Yun. Slide berikutnya. Ya. Oke, untuk definisi pendidikan karakter. Definisi pendidikan karakter adalah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif kepada lingkungannya. Contohnya, lanjut. Untuk yang pihak yang berperan dalam pembentukan karakter. Jadi untuk pembentukan karakter itu sendiri itu pihak yang sangat berperan, yaitu keluarga, sekolah, masyarakat, yang mana untuk keluarga sendiri itu peran yang paling utama, di mana setiap keluarga merupakan tempat paling banyak bagi anak untuk menghabiskan waktu, dan sekolah merupakan tempat kedua yang memberikan pengajaran pembentukan sebuah karakter bagi anak gitu. Untuk masyarakat sendiri, ketika anak sudah memasuki pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat gitu. Oke, selanjutnya materi ketiga. Dipersilakan kepada Muhammad Randi untuk memaparkan materi selanjutnya. Ya, terima kasih. Kedengaran lah suaranya lah. Kedengaran. Ya, terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu strategi membentuk karakter anak di era revolusi industri 4.0. Yang mana yang pertama yaitu sedikit pengajaran teori, yang kedua banyak peneladanan, yang ketiga banyak pembiasaan dan atau praktek, yang keempat banyak motivasi, dan yang terakhir yaitu pengawasan dan penegakan aturan yang konsisten. Yang mana di sini saya akan menjelaskan sedikit, yaitu sedikit mengajarkan teori. Jadi dalam pendidikan karakter ingin berhasil, tentu pendidikan harus memiliki sedikit pengajaran, yaitu pengajaran yang mana yaitu disebut teori.
dan harus memperbanyak prakteknya. Misalkan dalam materi pelajaran pendidikan agama saja, sejak jenjang pendidikan dasar hingga mata kuliah sampai sekarang kita selalu diajarkan agama yang kita anut. Di perguruan tinggi ada bahasa, misalkan dalam Islam aja sendiri ada bahasan tentang akhlak mulia, karakter, itu semua merupakan teori untuk mengenalkan nilai-nilai karakter. Jadi yang kedua yaitu banyak peneladanan. Keteladanan dalam pendidikan merupakan metode yang paling berpengaruh bagi anak. Anak pertama kali melihat, mendengar, dan bersosialisasi dengan orang tuanya. Ini berarti bahwa ucapan dan perbuatan orang tua akan dicontoh anak-anaknya. Dalam hal ini, orang tua sebagai pendidik pertama dan utama menjadi contoh terbaik dalam pandangan anak dan pergaulan anak tersebut. Jadi yang ketiga yaitu banyak pembiasaan atau praktek. Pembiasaan merupakan suatu keadaan di mana seorang mengaplikasikan perilaku-perilaku yang belum pernah atau jarang dilaksanakan menjadi sering dilaksanakan, sehingga pada akhirnya menjadi kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan yang baik seperti beribadah kepada Allah yang selalu dilaksanakan dalam keluarga akan menjadi kebiasaan baik pula bagi anak tersebut. Dan yang keempat, memperbanyak motivasi. Manusia, yang mana kita tahu manusia sangat yang memiliki semangat yang terkadang naik ataupun turun. Sehingga pada saat manusia dalam kondisi semangatnya turun, ia perlu motivasi. Jadi kita misalkan sebagai orang tua bisa memotivasi anaknya di kala mereka sedang terpuruk. Misalnya motivasi memberikan dampak yang sangat baik dan positif bagi perkembangan kejiwaan manusia, terutama perkembangan pendidikan anak. Dan yang terakhir yaitu pengawasan dan penegakan aturan yang konsisten. Agar seseorang tetap menjadi orang atau individu yang lurus dan benar, perlu adanya pengawasan dan penegakan aturan. Karena seseorang yang merasa diawasi akan selalu berusaha menjadi orang yang baik dan selalu benar. Materi selanjutnya yaitu peran masyarakat dalam pembentuk karakter di era revolusi industri 4.0. Masyarakat sangat berperan untuk membangun nilai-nilai dasar pada anak dan remaja yang semakin hilang seperti toleransi, gotong royong, dan kepedulian. Di sini saya akan mencontohkan perilaku-perilaku yang dapat diterapkan oleh masyarakat. Misalkan, di situ membiasakan gotong royong, membersihkan halaman rumah masing-masing, misalkan di situ membersihkan saluran air, menanam pekarangan rumah dengan tanaman-tanaman hijau. Contoh yang berikutnya itu membiasakan anak tidak membuang sampah ataupun meludah sembarangan di jalan, atau merusak atau mencoret-coret fasilitas umum yang ada di masyarakat. Dan juga di situ sebagai orang tua hendaknya menegur anak yang melakukan perbuatan yang tidak baik. Ya, cukup materi yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Materi tadi sudah menyampaikan atau memaparkan materinya. Ya, kita buka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan raise your hand atau open mikrofonnya. Ada yang ingin bertanya? Mar. Siapa? Aku. Mar. Kelihatan. Izin bertanya moderator. Inge silakan. Herliani. Ege dulu. Pilih dulu Mar yang pertama tadi, Widya. Oh, Widya tadi kelihatan. Oke, Widya dulu. Bujur nih. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, karakter seperti apa yang sesuai dengan anak-anak di zaman revolusi industri 4.0 sehingga bisa membentuk karakter yang baik? Terima kasih, itu aja. Widya bisa ditulis di kolom chat, Pak. Bisa, ada nggak?
Oke, terima kasih Widya. Pertanyaan selanjutnya tadi Heriani kah? Siapa? Mega. Mega, Siapa? Akulah. Ya, silakan. Pertanyaanku, berikan contoh keteladanan dan habiuasi masyarakat dalam menanamkan karakter pada generasi muda ataupun anak-anak di era 4.0. Habituasi. Oke, sama-sama. Tulis juga lah di kolom chat lah lawan NIM-nya. Jadi kenal kami langsung nulis. Oke, terima kasih. Ada lagi ingin bertanya? saya moderator. Oke, silakan Heliani. Sebagai calon guru PKN nih, menurut kelompok, bagaimana cara kita sebagai calon guru menanamkan nilai karakter yang berlandaskan Pancasila kepada anak-anak di era revolusi industri 4.0 ini? Makasih. Ya, sama-sama. Tulis juga lah di kolom chat lah berserta NIM-nya. Baik. Kepada pemateri ada yang ingin langsung menjawab? Oke. Berikan kami 5 menit waktu untuk mencari jawaban ya. Heriani lawan NIM lah, jadi kami kena tinggal screenshot. Untuk laporan. Kayak apa kepada pemateri Lina Lestari, ada yang hendak menjawab Lin?
Ada yang ingin menjawab? Moderator hendak menjawab kah? Mau menjawab nah materi. Jadi Un ingin menjawab tadi pertanyaan dari Mega Gina. Pertanyaannya tadi, berikan contoh keteladanan dan habituasi masyarakat dalam menanamkan karakter pada generasi muda atau anak-anak di era revolusi 4.0 atau 4.0. Jadi Ulun jelaskan kembali apa itu keteladanan, apa itu habituasi. Jadi keteladanan itu merupakan tindakan penanaman akhlak dengan menghargai ucapan, sikap, atau perilaku kepada anak. Nah, contohnya itu kita bisa membiasakan anak dari dini untuk berucap sopan kepada orang yang lebih tua. Misalnya kan kita orang Banjar kepada yang orang lebih tua, tinggi, pun, kayak gitu. Nah, atau membiasakan dengan kata-kata minta tolong, terima kasih, dan mengucapkan salam. Yang paling disebut permintaan maaf, kayak gitu. Nah, dan mengajarkan kepada anak sedari dini tentang pentingnya menutup aurat. Jadi membiasakan anak, perempuan khususnya, jadi membiasakan anak keluar rumah, batasnya pintu loh nak, bila keluar rumah itu sudah auratmu, jadi keluar rumah harus menggunakan pakaian yang tertutup kayak gitu. Nah, terus membiasakan anak seperti yang dikatakan Kak Randi tadi, membiasakan anak untuk tidak membuang sampah sembarangan atau meludah sembarangan di jalan atau merusak fasilitas yang ada di jalan, merusak fasilitas umum. Nah, itu kita beri teguran, tapi memberi tegurannya dengan cara yang baik, jangan yang keras boleh, tapi keras mendidik. Habituasi. Sedangkan habituasi itu menjelaskan kembali, habituasi itu secara sederhananya aja adalah suatu pembiasaan. Nah, pembiasaan itu apa? Pembiasaan itu kegiatan yang selalu dilakukan berulang-ulang. Jadi asa menjadi biasa. Nah, asa menjadi terbiasa. Jadi contohnya itu, nah, ketika keteladanan sudah diajarkan, maka seorang anak akan mempraktekkan dan menjadi kebiasaan yang sudah diajarkan. Misalnya kita mau makan, kita mengajarkan anak untuk cuci tangan dulu, berdoa dulu, makan dengan tangan kanan. Nah, mungkin itu aja Ulun bisa sampaikan. Ulun mungkin pemateri yang lain ada yang ingin ditambahkan atau dari teman-teman ingin men-share bagaimana sih orang tua mendidik anak kayak gitu. Pak Guru Lina adakah? Ada yang ingin menambahkan para pemateri? Teman-teman? Izin masuk, ingin menambahkan boleh lah. Boleh. Ya, kadang-kadang seru lah. Di sini kedengaran. Ada Mang Goreng nah. Ferdi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sedikit menambahkan ya jawaban dari Mariani tadi. Nah, mungkin agak sedikit sama sih. Nah, maksudnya kan gini, Mega kan keteladanan dan habituasi ya. Nah, keteladanan ini diambil dari kata teladan kan. Teladan artinya kalau kita meneladani artinya kita mencontoh. Kalau keteladanan artinya kita mencontohkan. Dalam hal ini misalnya kita bisa saja antara orang tua dengan anak. Nah, jadi orang tua ini mencontohkan kepada anaknya. Misalnya tadi mengucapkan salam, misalnya atau sopan santun kepada orang tua kan yang lebih tua, makan dengan tangan kanan. Nah, itu adalah mencontohkan kepada anak. Sedangkan habituasi itu adalah proses pembiasaan. Nah, dengan yang katanya itu apalah? Melajari anak, bahasa Banjar itu melajari anak. Kayak ini nak pada orang nih bersalam dulu, nak makan tangan kanan, cuci tangan, berdoa. Nah, proses pembiasaan. Nah, di sini juga termasuk juga proses pengawasan. Jadi menyadapi melalain dah. Nah, di sini peran orang tua biasanya memadai, menasihati anak. Nah, mungkin itu aja saya kembalikan ke moderator. Terima kasih tadi menambahkan.
Adakah yang ingin menambahkan, teman-teman? Yang lain? Mun kadeda ulun kembalikan kepada Mega. Paling banget cacak. Bisa kami moderator. Oke, terima kasih. Sama. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang ingin menjawab pemateri? Saya mau menjawab. Aku Nah, Mar. Dia Aku Lina potong. dipersilakan. Ya. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Widya Hidyati. Pertanyaannya itu adalah karakter seperti apa yang sesuai dengan anak-anak pada revolusi industri 4.0 saat ini agar membentuk karakter yang baik. Nah, karakter yang cocok ditanamkan untuk anak-anak saat ini yaitu seperti gotong royong, seperti karakter kepedulian, saling toleransi. Kan kita tahu di era revolusi teknologi ini sekarang itu semuanya serba canggih, serba dengan teknologi, bahkan nilai-nilai gotong royong itu pun bisa punah karena banyaknya teknologi yang kayak mesin-mesin, sehingga orang itu tuh bisa mengisi satu tuh kaki kelompok karena adanya mesin tersebut. Nah, jadi saya itu memberikan solusi ya menanamkan nilai gotong royong lah, karena gotong royong sekarang itu hampir punah karena adanya teknologi yang masuk. Jadi dengan kita bisalah kita bisa mengondisikan lah antara mesin dengan manusia. Jadi gotong royong itu tetap berjalan gitu, dan juga sikap-sikap karakter yang baik-baik yang lainnya juga bisa diterapkan. Demikian dari pemateri yang lain bisa ditambahkan. Sudah, bagaimana? Silakan kepada pemateri yang ingin menambahkan. Ya, silakan. Kak Randi, Kak Hair, bagaimana? Aku juga. Ada lagi ingin menambahkan? Teman-teman yang lain, Bang, ada yang ingin menambahkan kah? Tadi Bang Kar tadi pengen nambahkan tadi Den. Iya, Bang Hairani tadi. Bang Hairani. Kembalikan ke anu Jegin. Ya, kembali ke penanya tadilah Widya, iyalah. Ayo Widya. Jelaskan apa belum? Jelas saja, Sip. Terima kasih Widya. Ada satu pertanyaan lagi kan? Dari Herliani. Cara kita sebagai guru PPKN dalam menanamkan nilai karakter yang berlandaskan Pancasila kepada peserta didik daerah revolusi industri 4.0 atau 4.0 saat ini. Randi menjelaskan ya. Randi. Karandinya kadeda nih. Keluar orangnya. Namun kadeda Karandi, Kak Haira jawab.
Astaga. Astagfirullahaladzim. Dari pemateri yang lain mungkin lebih memahami untuk menjawab. Aku menambahkan aja gini. Ayo Kak, ada nggak, Kak? Ya, aku coba jawab lah untuk pertanyaan Herliani. Pertanyaannya, sebagai calon guru PPKN dalam penanaman nilai karakter berlandaskan Pancasila kepada peserta didik di era revolusi industri 4.0 ini. Oke, kalaunya untuk karakter sendiri kita ambil dari sini definisi. Kita ambil dari definisi karakter itu sendiri kan, pendidikan karakter adalah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif kepada lingkungannya. Nah, jadi bisa kita ambil contoh untuk penanaman karakter sendiri yang berkaitan dengan Pancasila. Kita tahu Pancasila itu ada 5 sila ya kan. Yang pertama ada ketuhanan. Nah, jadi untuk karakter itu sendiri kita tanamkan kepada anak sebagai pengajar nih, sebagai guru PPKN, kita harus bisa menanamkan sikap karakter anak yang mana berpandangan dengan Pancasila untuk anak lebih mementingkan, lebih percaya lagi gitu kepada Tuhan, bahwasanya dalam setiap perbuatannya itu harus dilandasi dengan kepercayaan gitu, dengan adanya Tuhan gitu. Nah, jadi sikap apapun yang dilakukannya itu tidak jarang untuk melanggar. Jadi untuk karakternya sendiri akan terbentuk lebih baik gitu. Kalaunya berlandaskan dengan Pancasila itu sendiri gitu. Kalau sepemahamanku kayak gitu aja sih. Mungkin dari pemateri yang lain ada yang mau menambahkan. Izin menambahkan, moderator. Boleh, silakan. Ya, terima kasih. Nah, jadi langsung sajalah. Jadi salah satu cara kita bagaimana mendidik agar siswa itu berkarakter, yang pertama itu dari kita sendiri dulu. Kita harus membiasakan diri dengan mencontohkan sesuatu yang baik-baik. Misalnya tadi tentang cara pertama, misalnya tentang ketuhanan. Nah, ketika guru itu masuk, biasanya kan guru itu mengucapkan salam, lalu berdoa. Ini adalah salah satu contoh salah satu contoh pengamalan dalam sila yang pertama. Nah, ini adalah salah satu upaya dari guru untuk mencontohkan kepada muridnya mengenai norma keagamaan.
Nah, lalu misalnya di kelas itu terdapat misalnya ada yang cacat mental misalnya atau yang difabel. Nah, di sini guru juga mencontohkan bahwasanya tidak ada perbedaan antara mereka yang normal dengan yang difabel. Nah, ini ada sesuatu keadilan misalnya. Terus misalnya dalam pemilihan ketua kelas, pakai demokrasi, pakai cara musyawarah. Ini adalah salah satu bentuk pengamalan yang bisa guru contohkan kepada muridnya dalam rangka membentuk karakter. Mungkin itu saja, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Adakah lagi yang ingin menambahkan? Ingin menambahkan, Amel, Adik. Amelia Putri. menambahkan sedikit aja sih. Oke. Tadi kan pertanyaannya, gimana sih kita sebagai calon guru PPKN itu untuk menanamkan nilai karakter Pancasila di era revolusi industri 4.0. Nah, jadi di sini saya ingin menambahkan pendidikan karakter itu kan diajarkan dengan cara praktis, tidak dengan teoritis seperti yang dikatakan Herdi tadi. Jadi kita sebagai guru juga yang pertama harus mencontohkan bagaimana sih cara pengamalan Pancasila secara praktis seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menyampaikan materi dengan cara yang asik. Jadi siswa itu tuh tidak cepat bosan dengan apa yang kita sampaikan. Biasanya kan kalau kita tuh ceramah mengenai keteladanan ini, siswa tuh guring kayak itu, ngantuk ini tuh. Jadi penting sebagai calon guru untuk menyiapkan strategi pembelajaran agar pembelajaran yang kita sampaikan, materi yang kita sampaikan itu siswa tuh menangkap seperti itu. Sehingga siswa tuh memperhatikan apa yang kita sampaikan. Jadi di situ penting untuk memilih strategi pembelajaran yang baik sehingga pendidikan karakter yang mana yang bersifat praktis ini dapat diterima oleh siswa seperti itu. Cukup, terima kasih. Terima kasih Amelia Putri. Mungkin ulun rangkum aja sih 5 cara yang dapat membentuk anak untuk berkarakter yang seperti dijelaskan Karandi di awal materi tadi. Yang pertama sedikit pengajaran teori, yang kedua banyak peneladanan, yang ketiga banyak pembiasaan atau praktek, yang keempat banyak motivasi, dan yang kelima pengawasan dan penanganan aturan yang konsisten. Nah, mungkin itu saja. Mungkin ada lagi yang ingin menambahkan, ulun kembalikan kepada penanya awal tadi, Herliani. Bagaimana Herliani dari penambahan-tambahan jawaban tadi? Cukup, moderator. Terima kasih. Jawabannya sudah dijawab berataan ya, Kala. Kita next aja, lanjut ke post-test. Bisa operator mengirim link post-test di kolom chat? Sudah masuk? Belum? Siapa sih operatornya, siapa? Udah masuk, link post-testnya ada di Simari. Simari di kolom chat. Oh, perlu. Silakan ditulis Erdin, nanti kami screenshot. Yang menambahkan tadilah, tolong ditulis juga. Nanti kami buat di laporan. Waktu pengerjaannya sama ya, 10 menit. Silakan mengerjakan, teman-teman. Selamat mengerjakan.
Ada Aul di atas komentar Herdi. Permainan. Ada yang sudah tuntung kah? Belum itu. Sambil mengerjakan ulun bacakan kesimpulan kita pada hari inilah. Jadi kesimpulannya, keteladanan adalah suatu pemahaman akhlak dengan menghargai ucapan, sikap, atau perilaku hingga dapat ditiru orang lain. Biasanya kata-kata teladan ini diberikan kepada orang yang lebih tua sebagai orang yang patut untuk dicontoh dan ditiru oleh anak-anak. Nah, sedangkan habituasi secara sederhana adalah pembiasaan atau penyesuaian pada suatu hal. Artinya, sesuatu yang menjadi kebiasaan yang selalu dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan yang menjalankan kehidupan. Dan selanjutnya karakter. Karakter ialah perilaku nilai-nilai manusia dalam menjalani kehidupan di mana dalam karakter tersebut ada baik dan ada juga yang buruk. Sebagai seorang masyarakat yang baik, sepatutnya kita berperilaku atau menanamkan karakter yang baik sebagai orang yang pantas diteladani. Nah, dalam revolusi industri 4.0 atau yang kita kenal dengan 4.0, peran manusia memang jauh lebih berkurang karena semua aktivitas atau pekerjaan hampir semua dapat diselesaikan atau dibantu dengan bantuan internet yang lebih bersinergi dengan teknologi. Begitu juga dengan pengaruh penanaman karakter terhadap generasi muda serta anak-anak, sekarang juga berpengaruh. Oleh sebab itu, pentingnya peran masyarakat dalam menanamkan karakter di era revolusi industri 4.0. Ini agar generasi muda maupun anak-anak tidak terjerumus pada karakter yang salah. Jadi mungkin itu kesimpulan yang dapat ulun sampaikan. Sudah selesaian kah? Operator, sudah berapa orang yang ngumpul? KR. Sudah berapa yang Ngecek kakak ngumpul? dulu lah. Oke. Dua belas. 12. Wow, cepat. 16. 5 orang lagi yang belum ngumpul. 4 orang loh. 4. 12, 6, 20. Orangnya 21. 21. Oh. Berarti ini sudah ada 14. 14, ada 3 orang lagi.
Tutup aja dah berarti moderator ya. Sudah membawa semuanya? Baru 15. Karena mungkin bisa ya sambil jalan. Sambil jalan kan. Kita selesai lah dah. Sudah selesai. Ya. Ya tutup aja. Jadi karena pada apa dibuka aja itu orangnya Google Form-nya, jadi bagiannya masih bisa mengirim. Oke. Jadi demikian teman-teman materi yang bisa kami sampaikan. Salah hilapnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.